Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, kita melihat kehidupan ini dengan kita sekarang lebih jauh lagi. Kita dapat melihat kehidupan orang lain walaupun kita tidak bertetanggaan. Kita dapat mengikuti gaya hidup orang lain yang berada di ujung dunia walaupun kita berada di pinggiran dan hidup di bantaran sungai. Sehingga banyak di antara kita yang merasa hidupnya susah. Merasa orang lain hidupnya lebih nyaman, lebih mapan, lebih menyenangkan. Sedangkan dia penuh dengan penderitaan. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk melihat kepada kehidupan orang-orang yang di bawah kita. Bukan yang di atas kita. Engkau lihatlah bagaimana kehidupan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang hidup di tenda-tenda, yang mereka harus ikut antrian panjang demi sesuap nasi. Yang mereka harus ikut antrian yang mengular dalam rangka mencari air. Disitulah kita akan hidup bersyukur kepada Allah SWT. Tapi manusia memang punya tabiat buruk. Oleh karena itu Allah utus Rasulnya. Allah turunkan kitabnya untuk membimbing manusia agar dia gak salah jalan. Agar dia menjadi makhluk yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Ma'arij, supaya kita tahu dengan tabiat kita. Kita ini sering nyalahkan orang. Kita sering menuduh orang lain kayak gini, kayak gitu, fulana. Tinggalkan semua itu. Ini cermin buat dirimu. Yang engkau pandang sebentar lagi, siapa? Engkau. Bukan fulan dan fulana. Engkau. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahul khairu sampai ayat 21. Selamat. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Satu ayat lagi. Illal musallin. Barakallahu fiik. Artinya, sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa keburukan,
kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila mendapat Itu yang Allah sebutkan adalah ana dan anti. 8 miliar manusia. Tabiat dasarnya seperti itu. Seperti batu. Batu yang indah itu karena ada proses. Orang yang mendapatkan emas, apakah emas itu langsung indah? Enggak. Emas yang kita lihat dijadikan lantakan, atau emas yang dijadikan perhiasan. Kok bisa emas itu jadi perhiasan? Ya diproses, dibuat. Tapi kalau asalnya di tanah dia bagian dari tanah sebenarnya. Dan kita pun bagian dari tanah. Dia suka berkeluh kesah. Kalau dikasih kesusahan, yang ada jazua, nggak sabaran dia. Terkadang dia melakukan tindakan yang kalau sadar, dia akan malu. Yang kalau tatkala dia melakukan perbuatan itu, kemudian di kamera, di video, lalu ditunjukkan, ini loh engkau tadi kayak gitu. Aduh masa kata dia. Iya. Suka berkeluh kesah. Bahkan sebagian ulama menjelaskan ya bagaimana sifat halua yang Allah tafsirkan, Allah jelaskan sendiri. Kalau dapat kesusahan, dia nggak sabar ya, dia marah-marah, dia merasa orang yang paling susah, yang paling berantakan hidupnya, orang lain nyaman, banyak lebih susah dari dia. Kalau dikasih nikmat gak bersyukur dia. Pelit. Seakan-akan harta itu dia dapat karena usaha dia seperti Qarun. Ketika diperintahkan untuk berbagi dia mengatakan, oh aku ini usaha, aku kerja keras, aku capek, aku lelah, aku berkeringat, aku berkorban, berjuang. Engkau dapat nikmat tuh Allah yang kasih. Tapi itulah sifat asal manusia. Illal musallin. Di sini orang-orang beriman baru berbeda. Yang mendirikan sholat. Yang dia takut kepada Allah. Ada keimanan dan amal soleh. Berubah dia dengan proses itu. Allah sebutkan manusia ini. Dasarnya manusia. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batas. Ketika dia merasa tidak butuh. Ketika butuh merengek-rengek. Ketika dikasih nikmat, udah. Lupa daratan. Ahibati fillah. Disebut halua ini. Kalau dia lapar, dia menunjukkan dengan emosinya kondisi dia. Dia sakit, seakan-akan orang paling sakit. Nah, itu halua. Padahal sakitnya dikit. Ada yang lebih parah dari engkau. Ada manusia seperti itu. Sekali lagi, halua ini tadi orang yang berkeluh kesah. Yang menampakkan musibah yang menimpa dia lebih dari yang sebenarnya. Contoh nih, otor dipencet ya. Oh, apa? Sakit. Ada yang kayak gitu, dia menampakkan sangat susah sekali. Tapi lawannya ada orang yang dikasih nikmat dikit. Ya Allah, senengnya orang itu. Ahibati fillah. Di surat Al-Fajr. Ayat 15-16. Kita akan melihat diri kita lagi.
Bagaimana sih? Dasar manusia. Apa kata Allah? Nah, saya akan dibaca. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberikannya kenikmatan, berkatalah dia, Tuhanku telah memuliakanku. Sementara itu apabila dia mengujinya lalu membatasi rezekinya, berkatalah dia, Tuhanku telah menghinakanku. Itu jemaah. Dia menjadikan tolok ukur syukur itu dunia. Kalau dikasih harta, dikasih jabatan, dimuliakan. Maka dia mengatakan Robbi akram, oh Tuhanku memuliakan aku. Inilah standar yang salah. Sehingga orang itu akhirnya banyak yang tidak bersyukur. Yang dia lihat harta. Yang dia lihat tahta. Kalau dia mendapatkan harta dan tahta, berarti Tuhanku memuliakan aku. Tapi kalau ternyata dia hidup miskin, menjadi rakyat jelata, ketika dia kerja di perusahaan, dia nggak naik-naik jabatannya, nggak dipromosikan, dia merasa Tuhanku menghinakan aku. Nggak kayak gitu. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Ahibati fillah. Mungkin kau mengatakan, apa yang mau disyukuri Ustaz? Apa? Ada dulu hidupnya susah Ustaz. Anak sejak lahir gak punya bapak. Iya. Anak dititipkan ke orang Ustaz. Anak hidup di panti asuhan. Anak sejak kecil bekerja Ustaz. Anak sekolah bayar sendiri Ustaz. Ada tuh keluh kesah yang panjang. Yang akhirnya dia berpikir, apa yang mau disyukuri? Susah anak hidupnya. Cacat umpamanya. Makanya orang itu harus dikasih tahu. Engkau itu harus bersyukur. Kalau bertanya, apa yang mau disyukuri? Banyak. Engkau lebih bersyukur punya jet pribadi. Punya tabungan 1 T. Punya rumah seperti istana. Tapi engkau kena stroke sehingga lumpuh separuh badan. Engkau milih mana? Engkau milih mana? Punya tabungan 1 T. Punya jet pribadi. Tapi engkau stroke. Lumpuh separuh badan. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia lalai dari mensyukurinya. Lalai, lupa, lengah. Bahkan mungkin ada yang memandangnya bukan nikmat. Apa nikmat itu? As-sihhatu wal farah. Nikmat sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang. Ada orang yang sehat, Masya Allah, punya banyak waktu luang. Ada orang yang sakit, Allah kasih banyak waktu luang. Dia biasanya ke kantor, dia biasanya ya harus melakukan banyak aktivitas. Sekarang engkau diranjang di rumah sakit, opnam, engkau dikasih waktu luang. Engkau bisa baca Quran, engkau bisa berzikir, engkau punya banyak waktu.
untuk menambah derajat-derajatmu. Tapi dianggap bukan nikmat. Sehingga orang tadi, apa yang mau disyukuri? Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 34. Apa kata Allah SWT? Fadhal. فآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim lagi sangat kufur. Allahu Akbar. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia benar-benar sangat zalim kita itu. Dan sangat ingkar dengan nikmat Allah. Tadi seperti di surat Ma'arij, yang ada ngeluh terus. Dapat nikmat cuma segini. Tiap hari engkau dapat membuka kedua matamu. Engkau pikir bukan nikmat. Memang orang itu ketika diambil itu nikmat baru sadar kalau itu nikmat. Engkau setiap hari bisa bangun dari tempat tidurmu, berjalan kaki menuju kamar mandi untuk ambil wudhu. Itu bukan nikmat. Engkau bisa, apa bahasanya, mulet deh. Orang itu kadang kala bangun tidur, menggerakkan badannya. Itu bukan nikmat. Engkau bisa mendengar, itu bukan nikmat. Apa yang engkau pinta Allah berikan? Coba engkau lihat. Yang enggak engkau pinta, Allah kasih. Engkau pernah minta jari-jarimu bisa bergerak. Baru ketika Allah berikan penyakit kepadamu, engkau tidak bisa menggerakkan jarimu. Engkau, ya Allah, baru engkau minta. Maka Allah sebutkan, kalau engkau mau menghitung nikmat yang Allah berikan, engkau gak akan pernah bisa menghitung. Entah berapa ribu penyakit yang ada di dunia ini. Dengan macam-macam modelnya, dan engkau gak kena penyakit itu. Oh, gak kena penyakit. Satu engkau. Engkau gak kena 1000 penyakit. Anak kena 5 penyakit, engkau gak kena 100 penyakit. Oh, anak kena 20 penyakit, engkau gak kena 2000 penyakit. Kalau engkau mau menghitung nikmat Allah, selalu nikmat Allah lebih banyak dari kesusahan yang engkau hadapi. Selalu. Mau orang yang paling susah di dunia ini, orang yang paling berantakan hidupnya, tetap nikmat Allah lebih banyak. Tapi kondisi manusia, innal insan. Maka kalau bicara kemanusiaan, manusia, human being, zalum, la zalum. Sangat zalim. Kafar. Sangat ingkar terhadap nikmat, kafir. Tapi Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Artinya dalam kondisi manusia itu ingkar nikmat, kurang bersyukur, Allah masih membuka pintu taubat, pintu ampunan buat dia. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nahl ayat 18? Nah, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan jika
jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah Maha benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh, lihat lagi. Kalau tadi Allah mensifati manusianya, kitanya. Innal insan la zalumun kafar. Di sini Allah menyebutkan tentang dirinya. Innallaha la ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Artinya Allah itu dalam kondisi engkau nggak bersyukur, engkau lupa sama Allah, Allah masih ampuni. Silahkan kau manfaatkan nikmat yang Allah berikan. Kau mengatakan, apa yang Allah berikan kepada aku? Banyak. Engkau kalau kepingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, kalau engkau gunakan semua pena yang ada di muka bumi ini, dan semua kertas yang dibuat manusia, atau engkau menulis secara digital, engkau gak akan pernah bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Ya Allah jamaah, nikmat Allah itu banyak. Engkau bisa bernafas setiap hari. Kalau engkau harus pakai oksigen, 24 jam bernafas pakai oksigen, engkau akan tahu berapa yang harus engkau keluarkan. Engkau harus bawa itu oksigen kemana-mana. Engkau gak bawa itu oksigen. Kemarin ketika COVID, Allah bikin oksigen yang dikemas itu habis. Ana melihat rumah sakit. Ana nganterkan satu orang. Itu pasien di jalanan. Allah Maha Pengampun. Makanya engkau kalau ingin bersyukur, engkau perlu duduk. Merenungkan. Bagaimana kondisi diri. Sampai Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wal abdu daiman. Dan manusia selalu daiman. Selalu apa? Baina ni'matin minallah tahtaju ila syukrin. Dia berada di antara nikmat yang Allah berikan, yang memerlukan syukur dari dirinya. Wa dzambin, dan antara dosa. Dia antara nikmat yang Allah berikan dan antara dosa yang memerlukan istighfar. Wa kullun min hadai minal umuri lazima lil abdi daima. Ini kondisi manusia. Hidup kita itu antara nikmat yang Allah berikan dan antara dosa yang kita lakukan. Itu kondisi kita, jemaah. Makanya ketika Allah memerintahkan agar manusia ini tahu diri, Allah berikan sesuatu, engkau pakai, fadhal. Engkau kasih nikmat, silahkan kau gunakan. Apa kata Allah di surat Al-A'raf ayat 144? Surat Al-A'raf ayat 144. Nah. Al-A'raf ayat 100. Qala ya Musa inni astafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma Qala ya Musa inni astafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kun minasyakirin. Dia berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain untuk membawa risalah dan berbicara langsung denganku. Maka berpegang teguhlah pada apa yang aku berikan kepadamu dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Lihat, Nabi Musa disuruh jadi orang yang bersyukur. Nabi. Karena manusia punya tabiat yang buruk. Tidak pandai dia bersyukur. Maka Allah katakan, "Fakhudh ma ataituk wa kun minasyakirin." Bersyukurlah. Jadilah engkau dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Itu Nabi Musa.
Tahu bagaimana susahnya hidupnya Nabi Musa? Iya, Nabi Musa pernah di istana 30 tahun. Tapi bagaimana fitnah yang Allah berikan kepada Nabi Musa? Sejak di perut ibundanya. Ketika lahir, dibuang ke sungai. Kemudian dibawa ke istana Fir'aun. Ribut, mau dibunuh, mau disembelih. Kemudian cari penyusu. Kemudian disusui. Setelah beliau capek ya, nangis, gak ada yang menyusuin, Allah kembalikan kepada ibundanya. Lalu bagaimana ketika sudah disape? Beliau dikasih pilihan antara bara api. Kemudian beliau pegang bara api. Jadi ada kondisi di mana Nabi Musa susah, kemudian beliau harus meninggalkan Mesir, berjalan kaki menuju Madian, jadi pengembala kambing di sana 10 tahun, aku balik lagi. Kemudian Allah pilih beliau sebagai Rasul. Dan Allah ingatkan beliau. Wa kun minasyakirin. Jadilah engkau termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kenapa? Kita tuh kadang-kala kalau dapat kajian tentang syukur, engkau berpikir, aduh tentang syukur lagi. Nanti kajian, aduh tentang syukur lagi. Seakan-akan syukur itu sesuatu yang remeh. Allahu Akbar. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Di surat Saba ayat 13. Nah, bercerita tentang Nabi Daud. Dan Nabi Sulaiman putranya Nabi Daud. Apa kata Allah Azza wa Jalla? يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Mereka para jin selalu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan kehendaknya. Di antaranya membuat gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring besarnya seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Tuh, sedikit kata Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit. Tadi Nabi Musa, Allah perintahkan agar bersyukur. Ini Nabi Daud dan keluarganya. Allah katakan, i'malu ala Daud syukra. Beramalah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah. Wa qalil, dan sedikit min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang banyak bersyukur, sedikit. Kalau sekedar syukur mengatakan alhamdulillah ya semua orang bisa. Tapi syukur yang sebenarnya, maka iblis ketika dikeluarkan dari surga, bagaimana dia akan menyesatkan manusia, dan dia mengatakan kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Itu manusia. Ahibbati fillah, bicara syukur, maka ada 3 rukunnya. Lisan, memuji Allah. Memuji. Kita banyak berkeluh kesah, mengadukan Allah. Ngeluh ke fulan. Bahkan sedunia tahu keluhan dia. Dia bikin status. Mengumumkan kepada seluruh penduduk bumi bahwa dia hidupnya menderita, susah. Padahal seharusnya lisan dan tulisan isinya pujian dan pujaan untuk Sang Pencipta. Maka Nabi SAW selalu menyebut nama Allah dalam kondisi
nikmat yang Allah berikan. Beliau mengatakan, Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dalam kondisi ada yang tidak menyenangkan, beliau mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Dalam musibah yang menimpa beliau, beliau mengatakan Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Selalu Allah yang disebut. Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Allah yang maha segalanya. Maka lisan dan tulisan kita hendaklah senantiasa menyebut nama Allah. Memuji Allah dengan kebaikan yang Allah berikan. Bagaimana ceritanya Urwah bin Zubair. Ketika dia harus dipotong kakinya. Dia mengatakan Allahumma la in akhadta faqad abqait. Dia, ya Allah, kalau engkau mengambil, sesungguhnya engkau telah menyisakan, ya Allah. Dia lihat kepada dia melihat kepada sisa yang Allah berikan kepada dia. Allah ambil satu kakinya. Iya. Engkau berikan kepadaku 4, 2 tangan, 2 kaki. Engkau ambil satu, ya Allah. Maka bagimu segala pujian dan pujaan, ya Allah. Dia punya anak 7. Yang terbesar pada saat yang bersamaan meninggal karena keinjak kuda. Di stable khalifah pada waktu itu. Kakinya diputus, dapat informasi anaknya meninggal dunia. Dia mengatakan, ya Allah, engkau berikan kepada aku 7, engkau ambil 1, ya Allah. Masih banyak kau sisakan, ya Allah. Lisan, pujian. Makanya ketika engkau mau curhat, tolong jangan lupa sebutkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Karena seharusnya engkau bersyukur. Yang Allah berikan lebih banyak daripada yang Allah ambil. Ini rukun syukur yang pertama. Lisan. Dan tulisan sekarang. Dulu jarang orang bisa nulis. Sekarang engkau nulis setiap hari, setiap saat. Dan dibaca oleh siapapun yang mau membaca. Yang kedua, hatimu. Di sini syukur dengan hati. Apa syukur dengan hati? Mengakui, meyakini bahwa itu nikmat dari Allah. Bahwa Allah maha baik. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Semua tahu bagaimana Nabi Ayub yang ditimpa penyakit di tubuhnya, yang hartanya habis, yang anak-anaknya meninggal dunia, bagaimana beliau mengatakan wa ayyuba idnada rabbahu anni massani dhur wa anta arhamur rahim. Lisannya mengatakan, ya Allah, aku ditimpa, disentuh, ya Allah, dengan penyakit, dengan sesuatu yang membahayakan aku, wa anta arhamur rahimin, dan engkau yang maha pengasih di antara semua yang mengasihi. Anta arhamur rahimin. Tetap yang jadi keyakinan beliau, Allah itu arhamur rahimin. Bicara rizki, wa huwa khairur raziqin. Allah yang paling baik yang memberikan rizki. Itu yang kadangkala ada perasaan di hatimu. Engkau merasa pantas mendapatkan nikmat itu. Karena usahamu, karena ketakwaanmu di hati. Para nabi hidupnya susah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam meninggal dunia dan baju besinya digadaikan. Untuk beli gandum yang dimakan. Dan hakikat syukur itu dengan ragamu. Engkau gunakan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, di surat An-Nahl ayat 78. Allah mengingatkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kadangkala kita lupa dengan nikmat itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Di An-Nahl ayat 78.
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Tuh jemaah, kalau engkau mau tahu nikmat yang Allah berikan, kita keluar nggak tahu apa. Nih emak-emak yang punya anak, ketika gendong anakmu, ingat engkau dulu seperti itu. Aku dulu kayak gini. Keluar, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Nggak punya pengetahuan apa-apa. Sekarang kau tahu. Engkau bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa merenungkan. Itu bukan nikmat. Pernah ngelihat orang gila? Engkau nggak gila. Engkau bisa berpikir. Apa kata Allah? La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Jangan hanya uang yang dilihat. Nih sebagian orang selalu merasa hidupnya susah. Engkau bisa ngomong itu. Engkau bisa nulis status. Berarti engkau bisa berpikir. Engkau dulu nggak tahu apa-apa. Engkau jadi tahu. Siapa yang ngasih tahu? Allah Azza wa Jalla. Agar engkau bersyukur. Ahibati fillah. Azab Allah itu turun gara-gara kita tak pandai bersyukur kepada Allah. Apa kata Allah di surat An-Nisa ayat 147? An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Allahu Akbar. Jadi syukur itu adalah tolak balak. Engkau ketika bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah kenapa menyiksamu? Enggak. Kalau engkau bersyukur, engkau beriman, Allah itu syakir. Engkau beramal dikit, Allah kasih banyak. Allah gak nuntut banyak dari dirimu. Allah itu syakir wa syakur. Dan maha mengetahui apa yang kau kerjakan. Ketika engkau mendapatkan musibah, musibah itu menghapuskan dosa. Musibah itu mengangkat derajat. Dan sekali lagi Allah tidak akan mengadabmu. Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, aku tambahin. Kalau ditambahin. Wala in kafartum, tapi kalau engkau kufur, inna azabi la syadid. Azabku itu pedih. Dan ahibati fillah, buat para wanita, buat emak-emak, lebih susah bersyukur apa lebih susah bersabar? Sydney, mana mau dengarkan jawaban? Lebih susah bersyukur apa bersabar? Bersabar, Ustaz. Lebih susah bersabar. Iya. Padahal ibu selama ini udah sabar kan? Enggak. Ibu-ibu udah sabar selama ini. Berarti mudah sabar itu. Buktinya ibu-ibu sabar ngadepin suami, ngadepin anak-anak. Sabar. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan
Kenapa banyak wanita di neraka? Bukan karena tidak bersabar. Karena tidak bersyukur. Artinya kalau dia susah, dia terima. Ismu gimana Ustaz? Makanya ketika para ulama berbincang mana yang lebih utama, bersabar atau bersyukur? Mana yang lebih utama, menjadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Ya ada khilaf di antara mereka. Karena yang paling baik adalah yang bertakwa sebenarnya. Tapi sebagian mengatakan sabar itu kebanyakan terpaksa. Ya mau gimana? Itu sabar. Ya daripada berantem Ustaz, ya udahlah terima aja. Itu sabar. Tapi kalau syukur itu pilihan. Ada yang dilakukan. Sabar itu lebih kepada nerima, diam dia. Tapi kalau syukur ada aktivitas yang harus dia lakukan. Lisan yang berterima kasih. Hati yang mengakui. Raga yang berbuat. Dan Rasul SAW mengatakan, la tu'addil mar'atu haqqallah haqqa rabbiha. Wanita itu tidak akan menuntaskan hak Tuhannya sampai dia menuntaskan hak suami. Jadi ketika perempuan susah, banyak yang nerima. Tapi ketika perempuan nikmat hidupnya, kadangkala dia lupa dengan nikmat yang diberikan oleh suami. Nabi SAW bagaimana merintahkan kepada wanita untuk banyak bersedekah dalam rangka memperbaiki tabiat dia. Secara umum tadi kita udah baca manusia itu sangat dolim dan sangat kafir. Tapi ternyata itu bisa dirubah. Dirubah dengan berbanyak sedekah, dirubah dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, karena sejatinya dia itu di antara nikmat dan dosa yang Allah berikan. Nikmat-nikmat kepada dia dan dosa-dosa yang dia kerjakan. Ahibati fillah, di antara cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan, ada yang minimal. Tadi kita sudah sebutkan lisan, hati, dan raga. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi kekasihku, kata Allah, maka aku mengumumkan peperangan kepada dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada amalan yang lebih aku cintai, kata Allah, yang dikerjakan oleh hambaku dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada aku, kata Allah Azza wa Jalla, daripada yang aku wajibkan. Maka hamba yang bersyukur itu yang melaksanakan kewajiban-kewajiban. Yang Allah wajibkan dia kerjakan. Ini bersyukur. Minimal. Kemudian ada orang yang naik tingkatannya. Yang wajib dia kerjakan, apa kata Allah? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Di sini hamba ini menyelesaikan yang wajib, dia naik menuju kepada yang sunnah dia kerjakan. Sekarang nih di bulan Rajab, bentar lagi mau masuk Ramadan. Ada hamba bersyukur yang minimalis. Bersyukur minimalis itu puasanya Ramadan doang. Itu minimalis. Engkau kerjakan, iya. Engkau tidak dikatakan kafir atau kufur nikmat, enggak. Kenapa? Oh, dia melaksanakan puasa Ramadan. Dia bayar utangnya. Berarti dia masuk syukur tadi yang minimalis. Allah cinta kepada dia.
Tapi kalau dia kepingin lebih dicintai Allah lagi, yang sunnah dia kerjakan. Loh, nikmat yang Allah berikan banyak. Seperti sholat duha, yang Nabi SAW menyebutkan, di dalam tubuh manusia itu ada 360 sendi. Yang itu harus ada ongkos yang dia bayar sebenarnya. Tapi anjuran kalau dia melaksanakan yang wajib udah cukup. Tapi kalau dia mau bayar itu ongkos. Dengan apa? Cukup 2 rakaat sholat duha. Dia bayar tuh. Subhanallah. Engkau lihat sekarang. Yang sunnah-sunnah engkau lakukan atau tidak. Dan ada yang paling mudah. Yang paling ringan. Maka Allah mengatakan, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, ingatlah kepada aku, ingat kepada aku. Aku akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kepada aku dan jangan kufur. Maka di sini amalan yang paling ringan yang bisa dilakukan oleh manusia dalam semua kondisi adalah zikrullah. Mengingat Allah. Jadi perbanyak engkau berzikir. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dalam hadis riwayatkan Imam Ahmad. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'iyal Islam qad kathurat alayya. Syariat Islam ini udah banyak banget gitu loh. Buat aku banyak, mana yang mau diamalin ya. Kan banyak pilihan. Kadang kalau dikasih amalan ini, ada puasa sunnah, ada puasa Senin Kemis ya, ada sodakoh, ada wakaf, ada hibah, ada hadiah. Banyak banget nih. Ada jihad fisabilillah. Berikan kepada aku, kabarkan. Fa'akhbirni bisyai. Kabarkan kepada aku sesuatu yang aku bisa istiqomah berpegang teguh dengannya. Apa kata Nabi SAW? La yazalu lisanuka rotban bidzikrillah. Lisanmu engkau jaga untuk senantiasa basah dengan menyebut Allah Azza wa Jalla. Dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Anda mengajak semuanya dalam rangka berzikir kepada, dalam rangka bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, perbanyak zikrullah. Ada zikir yang mutlak, ada zikir yang muqayyad. Itu termasuk bentuk bersyukur kepada Allah SWT. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Kalian mau enggak aku kasih tahu dengan amalan yang paling baik buat kalian? Wa azkaha 'inda malikikum. Yang paling suci di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, yang paling bisa mengatrol derajat-derajat kalian. Wa khairul lakum, dan lebih baik buat kalian min infaqidz dzahabi wal warid, daripada menginfakkan emas dan perak. Wa khairul lakum min an talqau aduwakum, dan lebih baik buat kalian daripada berjumpa dengan musuh kalian. Kalian menebas leher mereka atau mereka menebas leher kalian. Qalu bala. Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Zikrullahi ta'ala. Perbanyak zikir kepada Allah SWT. Maka ahibati fillah, saatnya engkau berubah. Kalau engkau mau menulis status susahmu, ingat sama Allah. Nikmat Allah lebih banyak. Ketika engkau mulai terbebani dengan masalah-masalah, ingat Allah tuh maha baik. Zikrullah, engkau duduk berzikir. Baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Baca alhamdulillah, nikmat Allah banyak. Lihat, engkau renungkan yang ada antara nikmat dan dosa berdiri kita. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, bersyukur kepada Allah itu berat, sulit, karena kita punya sifat dasar yang buruk.
Maka yang harus kau lakukan adalah meminta pertolongan. Nabi Sulaiman, keluarga Nabi Daud, minta Rabbi auzi'ni, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan. Manusia ketika umur 40 tahun di surat Al-Ahqaf ayat 15, dia juga mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkur. Ya Allah, bantulah aku untuk bersyukur ya Allah. Karena sulit bersyukur itu. Mu'ad bin Jabal, ulama para sahabat, dikasih doa apa? Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Minta kepada Allah agar dibantu untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bersyukur kepada dan beribadah yang baik. Shaddad ibn Aus dikasih doa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara isi doa itu, wa as'aluka qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa lisanan shadiqan. Minta hati yang pandai bersyukur dan lisan yang jujur atau pandai berzikir. Dan ketika Nabi SAW ditanya tentang nikmat atau harta, aset yang perlu dicari oleh manusia. 3. Lisanun dzakir, lisan yang pandai berzikir. Wa qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Istri yang beriman, pasangan hidup yang beriman, yang membantu urusan akhirat. Itu nikmat. Kalau bicara musibah, ingat bukan hanya engkau yang dikena musibah. Tapi yang jelas, engkau gak akan pernah bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Adapun musibah, engkau bisa menghitung. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kajian kita membantu kita untuk introspeksi diri dan merenungkan bahwa nikmat yang Allah berikan itu banyak. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator, tafadhali. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putaran pertama dari Sydney Ustaz. Baik, tafadhali. Ya Ustaz, mau tanyakan batas kemampuan orang, maksudnya sakitnya orang itu kan beda-beda Ustaz. Kalau seumpama kayak tadi yang Ustaz bilang, ada orang yang sakit sedikit tapi yang lain sepertinya itu orang sakitnya enggak begitu sakit. Apakah orang yang enggak kuat menahan sakit ini Ustaz termasuk manusia kurang bersyukur Ustaz? Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah, betul tadi yang disampaikan bahwa manusia berbeda-beda. Ada orang yang tahan sakit. Ada orang yang enggak tahan. Tapi kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau sakitmu ya 5, umpamanya kita kasih angka ya, kita kasih urutan. Sakitmu ini 5. Jangan menunjukkan kepada orang 9. Itu yang bermasalah. Kayak orang yang paling sakit. Kalau lapar tadi, semua orang lapar. Tapi ada orang yang lapar dikit tapi dia menampakkan laparnya sangat lapar sekali. Nah, itu yang bermasalah. Makanya kita juga nggak boleh menghukumi orang lain ketika kita nggak tahu bagaimana kondisi dia. Karena memang terus terang ada orang yang kena duri tahan. Ada orang yang nggak tahan. Tapi tolong jangan menampakkan yang lebih dari apa yang engkau rasakan. Kalau bisa engkau menahan. Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau Alhamdulillah, yahdikumullah yuslih balakum. Ketika beliau sakit di kematian beliau merintih. Ada orang sakit, beliau merintih karena sakitnya. Lalu ada yang menyampaikan kepada dia bahwasanya merintih itu nggak boleh, artinya ya termasuk tidak bersabar ya.
Maka akhirnya beliau nggak merintih lagi. Artinya ada sesuatu yang bisa kau tahan. Ada sesuatu yang mau tidak mau, seperti orang yang mau menangis, nggak apa-apa nangis. Ada orang yang mudah menangis, yang hatinya lembut. Tapi jangan sampai berlebihan. Itu kondisi orang halua, yang suka berkeluh kesah jemaah. Jadi menampakkan sesuatu yang tidak sewajarnya. Ada orang yang seperti itu. Orang-orang yang tidak pandai bersyukur dan tidak pandai bersabar. Merasa dia yang paling susah, merasa dia yang paling sakit. Makanya ketika orang itu membandingkan dirinya dengan yang di bawahnya, dia enggak, alhamdulillah, alhamdulillah ternyata lebih parah dia daripada anak. Barakallahu fiik. Nah. Barakallahu fiik Ustaz, hayakumullah. Wa fiik wa barakallahu. Dari Ben, apakah jika saya mengucapkan terima kasih ke orang yang berbuat baik ke saya, termasuk bersyukur kepada Allah? Jazakumullah khairan. Nah, jadi kalau bicara bersyukur kepada Allah, tadi kita sudah sebutkan 3 rukunnya. Yang berbuat baik kepada kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah yang menggerakkan hati orang itu. Allah yang memudahkan orang itu untuk kemudian menolong kita, membantu kita. Maka yang pertama, bagaimana kau meyakini dengan hatimu, ya Allah, makasih ya Allah. Lakal hamdu kulluh ya Allah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Artinya Allah yang menggerakkan orang ini. Kemudian lisan kita memuji Allah dan berterima kasih kepada orang ini. Iya. Karena kata Nabi SAW, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Makanya kita diperintahkan mengatakan jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah yang membalas kebaikan. Kita diperintahkan membalas budi baik orang lain, iya. Itu sebagai bentuk syukur. Maka tadi disampaikan bahwasanya seorang wanita itu tidak akan dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia nggak berterima kasih sama suami. Makanya kenapa dia banyak masuk neraka gara-gara nggak bersyukur sama suaminya. Kan dia nggak bersyukur sama suaminya, Ustaz, bukan sama Allah Azza wa Jalla. Ternyata bersyukur kepada suami itu termasuk bersyukur kepada Allah atau bagian dari syukur kepada Allah. Berterima kasih kepada manusia itu bagian dari bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula seorang suami. Istrinya membantu dia, menolong dia, engkau juga berterima kasih. Ada yang mengatakan, enggak kan sudah kewajiban dia. Loh iya. Kewajiban itu pun perlu disyukuri. Maka intinya kalau bicara syukur tadi ingat, hati meyakini nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang menggerakkan hati orang ini. Kemudian kita katakan kepada orang itu jazakallah khair. Terima kasih, atau kita bisa balas, kita balas kebaikan dia. Kita sebut kebaikan dia. Tapi tetap bagaimana kita menggunakan nikmat yang Allah berikan lewat orang itu atau lewat siapapun dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Anak kepada orang tuanya, orang tua sama anaknya. Kakak sama adiknya, adik sama kakaknya. Jangan pelit untuk berterima kasih sama orang. Syukron, itu dari asal kata syukur. Mungkin kalau terjemahkan terima kasih, kita katakan syukran. Lalu kita katakan jazakallahu khairan kepada dia. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Allah yang dapat membalas. Maka tolong bicara terima kasih sama orang ini, jangan menjadi kacang yang lupa sama kulitnya. Kita nggak menunggu. Ketika kita berbuat baik sama orang, belajarlah engkau berbuat baik, kemudian kau pergi. Jangan menunggu dia WA mengatakan jazakallah khair. Jangan menanti dia telepon, dia mengatakan syukron. Jangan. Tapi kita yang dikasih sama orang, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berterima kasih.
Kalau ternyata orang itu nggak pandai berterima kasih sama kita, ya bukan urusan kita. Urusan dia sama Allah Azza wa Jalla. Kita diperintahkan berbuat baik sama manusia. Ya kita udah berbuat baik. Oh dia nggak tahu diri. Oh, kalau engkau mengatakan dia nggak tahu diri, engkau berharap kepada Allah atau berharap sama dia? Kalau engkau berharap sama dia, pantas engkau mengatakan dia nggak tahu diri. Karena engkau memang tidak berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau engkau berharap sama Allah, nggak ada urusan sama dia. Aku melakukan itu karena perintah Allah Azza wa Jalla. Dia mau terima kasih, nggak terima kasih, dia mau lupa, urusan dia. Maka tolong perhatikan masalah ini. Termasuk bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada manusia. Tapi engkau yang berbuat baik kepada manusia, jangan menunggu terima kasih dari manusia. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan. Siap. Ustadz, bagaimana tanggung jawab suami soal nafkah? Niat saya bekerja untuk membantu suami saya dalam urusan keuangan, tapi saya jarang dinafkahi sama suami dengan dalil suami menurut dia dengan dia memfasilitasi dengan dia bayar rumah dan yang lainnya. Katanya itu sudah cukup. Kadang saya merasa lelah, Ustadz, sampai akhirnya saya selalu berantem dan minta cerai. Itu hukumannya bagaimana, Ustadz? Barakallahu fiik. Ya, pentingnya setiap orang itu tahu ya dengan hak dia. Sehingga dia tidak menuntut di luar yang menjadi hak dia. Dan pentingnya setiap orang itu tahu dengan kewajiban dia. Sehingga dia tidak menuntut orang lain untuk melaksanakan yang bukan kewajibannya. Dia menjalankan tugas-tugasnya. Kalau bicara suami istri, apa sih haknya istri? Ada hak yang kita bicara, hak minimal yang harus diberikan. Adalah sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Ya kebutuhan dia, berpakaian ya. Mungkin juga berias buat istri untuk suaminya. Kemudian makanan agar istri bisa hidup. Ya. Kemudian papan, tempat tinggal. Ketika suami telah memberikan itu, maka dia telah menjalankan tugasnya yang paling minimal. Dia sudah lepas dari kewajibannya. Tapi bukan berarti ya cukup seperti itu. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf ini cara yang sesuai dengan budaya yang ada. Bahkan dimaknai ma'ruf adalah ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Jadi contoh kalau haknya istri itu, anggap dia haknya 1 juta cukup. Umpamanya seperti itu. Tapi suami memberikan 2 juta. Memberikan 3 juta umpamanya. Memberikan yang lebih dari itu. Itu adalah ihsan. Makanya kata Nabi SAW, sampai yang kau berikan kepada istrimu, kau berharap keridhaan Allah, akan jadi pahala buat engkau. Tapi ketika istri tadi dikatakan, dia bekerja dalam rangka membantu suami. Di sini perlu diperhatikan. Ketika seorang istri bekerja, apakah dia akan meninggalkan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang istri? Atau tidak? Kadangkala istri meninggalkan kewajiban dia. Ketika dia bekerja di luar umpamanya, yang mau tidak mau suami datang, istri kadangkala belum datang. Ada kewajiban-kewajiban istri yang tidak diberikan kepada suami. Sehingga suami kadang-kala mengatakan, engkau yang bayar pembantu. Karena seharusnya nggak pakai pembantu gitu. Seharusnya nggak pakai pembantu. Cuma karena engkau yang maksa bekerja. Umpamanya seperti itu. Tapi kadang-kala istri menurut dia membantu suami. Padahal dia sedang mencari kesenangan dirinya. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niatnya. Jadi kadang-kala dia melihat, aduh teman-teman pada hidupnya senang. Aku mau kerja lah.
Sebenarnya ingin menyenangkan diri sendiri. Padahal yang diberikan suami udah cukup sebenarnya seperti. Maka di sini kadangkala ada kesepakatan di antara suami istri. Maka bagi sang istri, coba engkau lihat apakah engkau sudah melaksanakan kewajiban-kewajibanmu sebagai seorang istri. Dan apakah suami sudah menjalankan tugasnya yang minimal. Ya, tidak semua wanita dapat suami yang royal. Enggak. Ada suami-suami yang Masya Allah, dia sama kawannya royal tapi sama istrinya perhitungan ada. Tapi selama dia perhitungan sama istrinya dan hak istrinya diberikan, engkau sabar. Kenapa? Karena kalau engkau nggak menerima kondisi tersebut, biasanya keributan yang terjadi sebagaimana disebutkan. Yang ada ribut. Apa gunanya engkau ribut? Hakmu juga nggak diberikan sama suami. Ya udah bersabar. Bagaimana pelan-pelan kau merubah suami. Mendoakan suami. Jadi nasihat ana, ketika engkau pelajarin, hakku itu apa? Apakah suami sudah memberikan tadi sandang, pangan, papan? Oh sudah. Dan dia memberikan fasilitas kepada aku bisa bekerja. Tapi yang bekerja itu akan membuat haknya suami akan hilang sebagian. Maka di sini mungkin nafkah yang diberikan suami jadi berkurang umpamanya. Maka hendaklah engkau bersabar. Intinya, ya jangan terburu-buru gugat cerai. Terimalah suamimu apa adanya. Lihatlah kepada kelebihannya. Adapun kekurangan yang masih mungkin ditutupin, engkau tutupin. Engkau minta hakmu kepada Allah Azza wa Jalla. Hidup ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau jangan berpikir hanya engkau yang seperti itu. Banyak orang-orang yang juga punya suami seperti suamimu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi Canberra, Ustaz. wabarakatuh. Nah, tafadhali. Ada pertanyaan, banyak pasangan suami istri yang sebelum berhijrah atau pindah lokasi adalah pasangan yang harmonis dan religius. Namun ketika berhijrah, semua berubah 180 derajat. Kemungkinan karena adanya perbedaan budaya. Nasihat apa yang bisa Ustaz berikan pada Tunggu. kami agar Sebelum keluarga hijrah, tetap harmonis dimanapun berada? Jazakallah khair, Ustaz. mohon diulangi. Sebelum berhijrah, dia harmonis. Sebelum berhijrah, pasangan suami istri tersebut adalah pasangan yang harmonis dan religius. Maksudnya tadi religius berarti udah hijrah dia. Maksudnya hijrah pindah lokasi, Ustadz. Oke, pindah rumah gitu, pindah Iya, tempat. pindah rumah. Bukan hijrah Ya. dari negeri kafir ke negeri Islam, bukan itu maksudnya kan? Bukan. Oke, Bukan. siap. Oke, jazakallah khair. Barakallahu fika, ahibati fillah. Kalau bicara perubahan sikap yang terjadi ketika pindah rumah, pindah tempat, maka engkau lihat apa penyebab dia pindah. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Kalau dikatakan dia sebelum pindah dia religius ya, orangnya agamis ya, menjalankan ketaatan, boleh jadi memang lingkungan dia di sana mendukung. Ketika dia pindah lokasi, dia tidak mendapatkan lingkungan itu. Ada orang-orang yang secara keimanan masih lemah. Tapi karena dia berada di lingkungan yang kuat imannya, sehingga dia terjaga. Orang-orang yang seperti ini, kalau pindah berbahaya. Karena apa? Karena belum kuat imannya. Bagaimana menguatkan keimannya? Salah satunya belajar. Sehingga dia mengikuti agama ini bukan hanya ya sekedar aksesoris ya. Orang-orang pada senang ngaji juga di sana umpamanya. Maka dia perlu belajar untuk menguatkan keimanan dia. Dia perlu membaca Al-Quran untuk menguatkan keimanan dia. Sehingga ketika iman itu menyatu dengan jantungnya, maka gak akan pernah lepas. Semua tahu bagaimana Masyitatu binti Fir'aun, tukang sisir putrinya Fir'aun. Bagaimana dia bisa menjaga keimanan dia.
Padahal dia hidup di istana Fir'aun. Dan pada saat anak-anaknya dimasak di hadapan dia, dia tetap mempertahankan keimanan. Bagaimana istrinya Fir'aun? Lingkungannya tidak mendukung sama sekali. Tapi dia punya keimanan yang kuat. Sehingga tatkala dia disiksa pun sama Fir'aun, gak keluar iman itu, gak lepas dari jantungnya. Udah menyatu. Berbeda dengan istrinya Nabi Nuh. Hidup di rumahnya Nabi. Hidup di tempat wahyu Allah turun. Mendengarkan nasihat dari Nabi. Tapi Allah katakan fakhanatahum. Berkhianat nih istri. Nabi Lut juga sama. Istrinya seperti itu. Jadi kondisinya memang bagaimana memperbaharui dan menguatkan keimanan. Sehingga lingkungannya berubah, dia tidak berubah. Apa yang harus dilakukan? Memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah SWT. Penyebab hilangnya keharmonisan antara dua orang yang tadi dikatakan religius, yang harmonis, yang saling mencintai. Kata Nabi SAW, ma tahabbathnan thumma furriqa bainahuma. Tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian dipisahkan di antara keduanya illa bidzambin ahdathahu ahaduhuma, melainkan karena dosa yang dilakukan salah satu dari keduanya. Maka hendaklah mereka mendesain ulang kehidupan mereka. Memohon kepada Allah agar diberikan keimanan dengan harapan keharmonisan, ketaatan itu balik lagi ke rumah tangganya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dari Kuala Lumpur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ini ada titipan pertanyaan, Ustaz. Begini, dalam berdoa, doa-doa apa yang sebaiknya dibacakan untuk anak korban broken home yang sudah dewasa? Dan nasihatnya seperti apa, Ustaz, di dalam Islam yang tepat, yang tidak melukai hati si anak. Si anak sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir sekolah. Dan akhir-akhir ini si anak gampang tersinggung, sakit hati, dan sering sendirian. Mohon sarannya, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, yang pertama buat orang tua nih, yang anak-anaknya menjadi korban mereka. Kadangkala sang istri menyalahkan suami, kadangkala sang suami menyalahkan istri. Udahlah, yang terjadi biarlah terjadi. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan min. Ada seorang perempuan yang jumpain ana ketika umrah. Dia cerita, Ustaz, ana ini berdua sama korban broken home. Dia tahu bagaimana bapaknya zalim sama ibunya. Ketika yang satu umur kelas 2 SD, yang satu umur kelas 4 SD kalau nggak salah. Jadi tumbuh di diri dua anak ini kebencian kepada bapak. Tapi apa kata mereka berdua? Ibu ana, Ustaz, nggak pernah menanamkan kebencian kepada ayah. Nggak pernah. Padahal ibu ana sempat jadi pembantu rumah tangga, nyuci di rumahnya orang. Tapi ibu ana nggak pernah meninggalkan sholat malam. Sampai anak-anaknya menikah. Sukses anak-anaknya. Allah berikan rizki yang berlebih kepada dua anak ini. Dan ayah ana mulai mendekat. Yang dulu nggak pernah ingat sama kita berdua, Ustaz. Sekarang mulai mendekat. Dan sampai hari ini ibu ana tidak pernah nyuruh ana benci sama orang tua, sama bapak ana. Bahkan selalu mengatakan, nah itu bapakmu, itu bapakmu. Engkau wajib berbakti sama bapak. Maka disinilah bagaimana peran ibu. Kalau itu anak ikut ibunya. Dan peran bapak kalau anak itu ikut bapaknya. Ketika perpisahan harus terjadi,
Ya, semua ingin rumah tangganya sampai ke surga, tapi kadangkala takdir Allah berkata lain. Maka tolong tanamkan cinta kepada anak-anak. Tadi yang anak-anak jadi korban ke KDRT, mungkin mendengarkan kata-kata kotor, berantemnya emak sama ibunya ya. Maka bagaimana sekarang sang orang tua berbagi cinta sama anak, menunjukkan kecintaan dia kepada anaknya dan menyebutkan kebaikan ayahnya. Sehingga bukan permusuhan dan kebencian yang ada di hatinya. Yang menyebabkan anak itu sering menyendiri, yang menyebabkan anak itu cepat perasaan, ya tersinggung ini dan itu. Karena isinya kebencian. Hatinya itu. Tapi yang isinya cinta dan kasih sayang, enggak. Dia akan memandang selalu optimis dengan segala sesuatu. Maka tolong orang tua beristighfar mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin ada peran dia juga, nggak perlu menyalahkan siapa-siapa. Karena sudah terjadi bagaimana memperbaiki yang ada. Kalau bicara doa buat anak, ya baca doa yang Allah sebutkan di surat Al-Furqan ya. Ayat 74 kalau nggak salah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian baca khusus sebutkan nama anaknya, mintakan kepada Allah Azza wa Jal. Tentunya tadi orang tua bagaimana menjalin hubungan baik dan menumbuhkan cinta. Kita kalau isinya kebencian, hati kita itu yang keluar ya juga kebencian. Minta maaf sama anak kita, katakan yang terjadi ya udahlah nak, insya Allah bapakmu masih banyak kebaikannya. Dan ibu juga minta maaf karena menjadi penyebab mungkin terjadinya seperti yang tidak diharapkan tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaan dari Hong Kong Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Bolehkah seorang kakak memberitahu kepada adik kandungnya tentang tabiat buruk suami dari adik kandungnya tersebut, karena itu banyak merugikan dan merugikan keluarga Ustadz gitu. Maksudnya seandainya dia itu banyak menipu orang lain termasuk keluarga sendiri dan orang tua adik kandung tersebut itu menipu masalah uang Ustadz. Itu bolehkah seorang kakak menyampaikan bahwa suaminya menggelapkan uang orang tuanya kepada adiknya Ustadz, tapi tidak ada niat untuk mereka bertengkar karena selama ini sang adik kandung ini taunya orang tuanya itu pilih kasih terhadap kakak-kakaknya, supaya adik kandung ini tidak salah paham terhadap orang tua dan kakak-kakaknya Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Yang pertama kalau bicara menyebutkan keburukan orang. Kita tahu yang namanya ghibah. Ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan keburukan, engkau menyebutkan tentang saudaramu yang tidak dia sukai. Sekedar untuk bicara, untuk menyebutkan. Tapi kalau menyebutkan keburukan seseorang dengan tujuan yang baik, itu ada yang diperbolehkan. Seperti yang pertama tujuannya, agar orang ini berhati-hati. Kita katakan aku lihat engkau dekat sama fulan. Hati-hati, fulan itu tukang tipu. Sudah banyak yang dia tipu, fulan disebutkan. Supaya orang ini berhati-hati. Ini sebagai bentuk nasihat kita kepada fulan. Atau tadi seorang kakak memberitahu adiknya tentang kelakuan suaminya. Agar sang adik memperbaiki suami. Apalagi tadi sang adik mungkin berpikir bahwasanya orang tuanya pilih kasih terhadap dia. Padahal nih suaminya yang banyak menghabiskan uangnya mertua umpamanya seperti itu. Atau orang tuanya si suami. Maka di sini kita kasih pemahaman kepada dia agar dia jadi sadar dan bisa memperbaiki suaminya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau sekedar menyebutkan keburukan, nggak ada niat apa-apa, sekedar untuk menjelek-jelekkan suaminya, maka nggak boleh. Jadi dalam rangka memberikan nasihat, dalam rangka supaya adik nggak berburuk sangka sama orang tuanya atau sama mertuanya, sehingga adik pun bisa membawa suaminya untuk menjadi lebih baik, maka insya Allah itu termasuk hal yang dianjurkan, babnya bab nasihat.
bab memberikan nasihat, bukan bab membongkar aib dan melecehkan orang lain. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putaran kedua Sydney Ustadz. Bismillah. Ini saya dapat SMS seperti ini Ustadz. Apakah ini hukumnya haram atau gimana Ustadz? Terlihat biasa tapi ini termasuk dosa besar. Namanya adalah paileta. Di dalam paileta terdapat ketetapan jika terlambat melakukan pembayaran akan mendapatkan denda meskipun tertulis bunganya 0%. Denda ini adalah riba dan riba adalah dosa besar. Meskipun bertekad melunasi angsuran tepat waktu agar tidak terkena denda, paylater tetap saja tidak boleh karena sama saja menyetujui akad riba dan itu haram. Itu saja. Jazakallahu khairan. Ya, hibati fillah. Semua akad utang piutang yang ada tambahannya, maka itu riba. Baik penambahan itu disepakati di awal atau ketika telat. Makanya ribanya orang-orang Mekah dulu, itu riba mereka ya mungkin seperti paileta itu. Dikatakan engkau pinjam 1 juta, balikin 1 juta. Sama. Seperti kartu kredit. Anda nggak tahu ya, mudah-mudahan nggak salah. Ada kartu kredit yang kalau engkau bayarnya sebelum tempo, engkau bayar sama 1 juta, bayar 1 juta, nggak ada lebihnya. Tapi ketika telat, baru ada dendanya. Disinilah denda itu kelebihan yang masuk riba. Jadi sepertinya akad dari awalnya sudah ada akad riba. Kalau telat, kalau nggak telat, enggak. Akhirnya orang kan berusaha untuk tidak telat. Padahal akadnya sudah ada nominal riba yang akan ditetapkan kalau engkau telat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Ini dari Brisbane. Ya Ustadz, beredar suatu statement dari masyarakat bahwa sebenarnya kita tidak perlu meminta doa kesabaran karena Allah akan menguji kita dengan berbagai macam ujian supaya kita tetap sabar. Tetapi kita memohon supaya diberikan kemudahan. Apakah statement ini benar Ustadz? Mohon bimbingannya. Jazakumullahu khairan. Nah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Bicara doa minta sabar itu memang seakan-akan kita minta musibah. Sedangkan kita diperintahkan untuk minta afiyah. Doa yang kita panjatkan pagi dan petang. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunya. Terus ya, kita minta afiyah, selamat dari segala bala itu. Jadi bukan minta kesabaran. Akan tetapi kalau engkau dalam kondisi terkena musibah, engkau sedang dalam kondisi susah, minta sabar. Makanya doa mereka yang sedang dalam peperangan menghadapi perang, apa kata Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran. Jadi yang diminta itu adalah afiah kepada Allah. Tapi ketika engkau dalam kondisi terkena musibah, engkau minta kesabaran. Mudah-mudahan bisa difahami di sini. Jadi tidak minta kesabaran dari awal, tapi minta afiah dari awal. Tapi ketika engkau menghadapi sesuatu yang ya Allah berat banget, ya Allah limpahkan kesabaran ya Allah. Karena kesabaran itu juga diminta kepada Allah. Sebagaimana tadi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang cerita orang-orang yang berhadapan dengan musuh. Lalu mereka berdoa minta kesabaran. Afrigh alaina sabra. Dan kemudian sabar ini juga karunia Allah. Kata Nabi SAW, wa ma'u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidak ada karunia dan pemberian Allah, ata' disebut ata' pemberian Allah, yang lebih luas dan lebih baik dari kesabaran. Jadi kondisinya tadi, ketika memang kita banyak hal, ya Allah perlu kesabaran, ya Allah sabarno aku, ya Allah, seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi lihat kondisinya ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dari tidak ada pertanyaan Ustaz. Alhamdulillah. Lanjut. Nyebrang kemana nih? Iya, tafadhal. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, dari Kuala Waalaikumsalam Lumpur. warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Begini Ustadz, doa yang mustajab salah satunya adalah waktu bersafar ya Ustadz. Nah, Apabila bersafar ini dalam rangka silaturahmi atau liburan, apakah itu juga termasuk kondisi safar yang doanya bisa mustajab Ustadz? Terus kondisi safar yang doanya mustajab itu detailnya seperti apa? Pada saat sholatnya atau zikirnya gitu? Bagaimana Ustadz penjelasannya? Masya Allah, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, jadi kalau bicara safar yang doanya mustajab, maka adalah safar yang hukum safar berlaku di sana. Kita qashar sholatnya, yang puasa boleh berbuka, itu safar yang diperbolehkan. Jadi safar dalam ketaatan atau safar dalam hal yang mubah. Safar ketaatan, safar dalam hal-hal yang mubah. Namanya safar liburan termasuk safar, karena safar itu qit'atun minal adab. Sebagian dari adab. Orang yang safar untuk liburan, untuk rekreasi, dia tuh capek. Tetap dia merasakan sesuatu yang melelahkan. Tidak seperti di rumahnya. Tidur enak. Oh, kalau safar ya tetap walaupun naik pesawat kita butuh toilet. Ke toilet pun ngantri kita di pesawat ya kadang-kala. Atau kita duduk di bagian ujung, mau keluar ini pada tidur semuanya. Artinya kondisi safar tidak seperti kondisi kita di rumah. Jadi safar yang menjadi mustajab doa di sana adalah safar dalam ketaatan atau safar dalam hal-hal yang mubah yang diperbolehkan. Jadi berdoalah dalam kondisi safar. Kapannya? Ya, selama engkau terhitung musafir. Engkau ketika di kendaraan, engkau ketika sudah sampai hotel, yang mana engkau masih terhitung musafir, maka doamu mustajab. Jadi Anda sering memberikan nasihat kepada mereka yang naik pesawat. Ini kesempatan. Ada yang naik pesawat umroh. Atau pesawat dia mau ngunjungin orang tuanya. Atau naik pesawat dari Australia mau ke Indonesia. Itu perjalanan. Kau manfaatkan waktu untuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan hanya pada waktu sholatnya. Kalau sholatnya jadi plus. Umpamanya dia ketika sujud itu mustajab. Dan sujudnya musafir ketika sholat lebih mustajab lagi. Karena dia menggabungkan dua kekhususan dia. Barakallahu fiik. Tapi kayaknya ke pertanyaan terakhir, Hong Kong kalau ada? Ada Ustadz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada titipan pertanyaan Ustadz. Mana yang lebih didahulukan antara orang tua atau anak ketika kedua-duanya sama-sama punya hutang dan ingin melunasi yang lebih mana yang utama gitu Ustaz? Melunasi hutang orang tua atau melunasi hutang anak Ustaz? Jazakumullah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Yang pertama berkaitan dengan anak ya. Anak ini ada di masa yang dia sudah lepas dari nafkah orang tuanya. Ada anak yang masih dalam nafkah orang tuanya. Ketika dia masih kecil, ketika dia belum balik, ketika dia belum bisa mencari nafkah sendiri, orang tuanya memberikan nafkah. Seperti itu. Orang tua juga menjadi tanggung jawab sang anak ya. Ketika orang tuanya tidak mampu, sudah sepuh dan anaknya mampu, maka anak memberikan nafkah kepada orang tua. Bayar hutang ini bukan kewajiban anak, juga bukan kewajiban orang tua. Makanya ketika orang tua meninggal dunia, meninggalkan hutang, anaknya itu nggak wajib. Maksudnya nggak wajib, bukan utang itu jadi utang anaknya. Begitu pula ketika anak punya hutang, bukan otomatis utang itu jadi utang bapaknya. Enggak, ini ditanggung masing-masing. Maka perlu kita fahami bersama, kenapa Allah Azza wa Jalla ketika bicara warisan, min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Pembagian waris itu setelah wasiat ditunaikan, utang dilunasin. Dengan uangnya siapa? Utangnya si mayit. Bukan utangnya ahli waris, enggak. Bukan uangnya ahli waris, uangnya si mayit. Jadi ahli waris baru punya hak setelah utang. Umpamanya dia punya utang 1 M. Ternyata harta warisannya 1 M. Dia habis untuk bayar utang. Nggak ada warisan. Ketika harta warisannya 1 M, utangnya 2 M. 1 M dibayarkan, sisa 1 M. Utangnya orang tua. Nggak jadi utangnya anak-anaknya, enggak. Tapi anak-anak
dianjurkan berbakti sama orang tua, melunasi. Tapi bukan jadi utangnya anak ya. Artinya jangan sampai anak, ya Allah, anak ini terbebani sama utang ayah anak. Enggak, itu utang ayahmu. Engkau mau berbakti, ya semampumu, mamanya seperti itu. Begitu loh utang anak. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih utama, anak apa orang tua? Ya jelas orang tua, kita disuruh berbakti kepada orang tua kita. Jadi kita melunasi utang orang tua sebagai bentuk berbakti kita. Sedangkan anak kita punya kewajiban berbakti sama kita. Kita mau bantu silahkan. Tapi bukan berarti utangnya anak pindah ke orang tua atau utangnya orang tua pindah ke anak. Enggak. Tapi itu termasuk kita berbuat baik ya. Kata Nabi SAW, termasuk amalan yang paling dicintai Allah adalah au taqdi anhu dainan. Engkau melunasi hutang saudaramu. Apalagi ini hutang orang tua atau hutang anak kita. Itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Jamaah, kita mau masuk ke bulan Sya'ban. Tolong mempersiapkan diri untuk Ramadan. Dan kita masih ada sisa hari-hari di bulan Rajab ini. Baca Al-Quran, usahakan kau hatam sebelum bulan Sya'ban. Dan Sya'ban pun kau memperbanyak baca Quran dan memperbanyak puasa sunnah. Sampai berjumpa kembali, semoga senang.